Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Hamdi Reza. Pada video kali ini saya mencoba sharing informasi ataupun tutorial singkat terkait fitur yang ada di aplikasi Regis Pro, yaitu Summarize. Nah, fitur Summarize ini kita bisa pergunakan untuk menghitung, misalkan dia seperti Excel ya teman-teman ya, menghitung entah itu jumlahnya ataupun sum gitu kan, ataupun count jumlahnya berapa. Dalam artian dia tidak menjumlahkan, tapi dia menghitung aja count gitu kan. Ataupun mungkin mencari nilai tertinggi ataupun maksimum ya, ataupun nilai terendah, ataupun nilai min rata-rata mungkin gitu, average gitu kan. Jadi semua kita bisa lakukan walaupun kita tidak mengkonversinya menjadi Excel. Mungkin kita sebelumnya kalau sudah ada data, misalkan nih ada suatu panjang gitu kan, panjang hantaran. Kemudian kita ingin mencari jumlahnya, entah itu jumlah itu dia secara total ataupun keseluruhan, ataupun dia dibagi berdasarkan beberapa kategori gitu. Misalkan dari jenis tertentu ataupun dari kode unit tertentu. Nah, inilah akan saya sharing pada video kali ini teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya login ya setelah koneksi akun VPN. Kemudian ini kita sedang proses opening project. Nah, di sini saya akan mencoba langsung saja ke salah satu data hantaran ya. Misalkan ini untuk data JTM. Nah, di sini nanti kita akan bisa menghitung ya kan, baik itu totalnya ataupun jumlah segmennya berapa, panjangnya maksimumnya itu per unit itu berapa, ataupun mungkin per kategorinya tuh entah itu SUTM ataupun SKTM gitu kan, ataupun mungkin berdasarkan kode unit gitu. Nah, itu kita bisa lakukan langsung walaupun kita tidak mengkonvertnya ataupun mungkin merubahnya menjadi Excel. Kalau kita mungkin belum tahu ya, saya mungkin juga sebelumnya juga belum tahu. Jadi di beberapa project sebelumnya itu saya rubah dulu dari tabel ke Excel. Nah, dari Excel barulah mungkin saya hitung summary-nya itu kan, ataupun hitung totalnya itu berapa, maksimumnya itu berapa. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Di sini selected-nya 0 ya. Di sini saya akan mencoba mengambil data JTM. Ini datanya. Dia ada beberapa kategori ya. MV kabel, SKTM, SKUTM dan SUTM atau kabel udara. Nah, caranya adalah misalkan di sini kita klik kanan untuk melihat data ya, untuk melihat informasi datanya kan ada di atribut tabel ya. Oke, setelah itu, nah ini datanya. Kemudian kebetulan di sini ada beberapa hantaran yang mungkin masih baru digaris tapi belum diisi atributnya. Jadi di sini masih aset 6-nya itu masih kosong ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menghitung mungkin selain dari yang kosong-kosong ini. Jadi misalkan saya akan mencoba mencarinya tuh di nmeasure. Nah, ini kan kita sudah ada ya beberapa ya. Ini kan masih 0. Jadi 0 ini kan tidak diperhitungkan nih. Nah, jadi syarat utama untuk menghitung data itu yaitu data yang akan dihitung itu tidak 0 teman-teman. Nah, ini kan 0-nya ini kan sampai poin 7 nih atau 7 baris nih. Nah, terlebih dahulu mungkin saya select by attribute dulu nih. Kemudian saya pilih dulu yang nmeasure-nya tidak 0 atau is not 0 gitu. Kebetulan saya menghitungnya itu satu data yaitu di nmeasure-nya ini. Nmeasure ini adalah panjangnya, panjang hantaran gitu. Nah, ini yang terselected-nya saja ada 5425 segmen ya, atau 5425 data dari 5459. Berarti ada 7 yang kosong. Nah, kemudian saya ingin menghitungnya. Nah, cara menghitung itu seperti apa? Itu diklik kanan di sini, kemudian pilih summarize. Nah, summarize ini kita yang akan diproses itu adalah sebanyak 54 atau 5452 data atau segmen gitu kan. Nah, ini saya scroll ke bawah, ini tidak ada tabel ya di sini teman-teman ya. Nah, di sini cara membacanya, ini layar yang akan diproses dihitung itu adalah si JTM lokal. Kemudian nanti dia akan membuat output tabel namanya JTM lokal statistik. Nanti munculnya di paling bawah di sini, nanti paling kiri bawah
di bagian konten nanti ya teman-teman ya. Kemudian nanti dia ingin dibuat berdasarkan klasifikasi apa gitu. Ini saya close dulu. Jadi artinya ini saya ingin menghitung nMeasure secara keseluruhan. Ini menghitung dalam artian menjumlahkan ya teman-teman ya. Ada sum menjumlahkan, min, kemudian minimum, maksimum, range 1 berapa. Ini hanya untuk menghitung saja. Dalam artian dia tidak ini ya, tidak menjumlahkan, dia hanya menghitung datanya, jumlah datanya. Ataupun data pertama, data terakhir gitu kan, semua ada di sini semua. Oke, saya akan mencoba mungkin nilai sum dulu mungkin. Oke, kemudian saya klik OK. Nah, nanti oke, muncul dia JTM Local Statistik. Kalau diklik kanan di sini, kemudian open. Nah, ini adalah untuk panjang nMeasure-nya itu, totalnya itu adalah 3605,71. Oke, ini sum secara keseluruhan ya teman-teman. Nah, kalau ini kan datanya kan hanya sementara. Jadi kita klik folder, kemudian ambil si datanya tadi, JTM Local Statistik. Jadi kalau sudah tidak diperlukan lagi, kita klik kanan aja di sini. Kalau tidak diperlukan ya, kemudian klik delete. Jadi kita mungkin misalkan cukup mengetahuinya saja. Ini 3605,71. Oke. Nah, kalau kita ingin dibagi ya berdasarkan beberapa kategori, misalkan saya ingin menghitungnya berdasarkan kode unit misalkan. Nah, ini nMeasure, kemudian di summarize. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi, ini saya kategorinya itu berdasarkan kode unit misalkan. Oke, masukkan kode unitnya di sini. Jadi dia akan menghitung nMeasure jumlahnya itu secara kategorinya per unit gitu. Itu artinya arti cara membacanya teman-teman ya. Kita klik OK. Oke, kemudian muncul di bagian kiri bawah. Kemudian klik kanan ya. Kemudian di open ya teman-teman ya. Nah, ini berdasarkan kode unit. Jadi kode unit yang ini 13101 panjangnya 303. 13102 panjangnya 207. Ini 13103 panjangnya 301,938 gitu. Ini frekuensi ini adalah bisa dibilang nih jumlahnya. Jadi si unit yang nomor 1 ini dia muncul datanya itu berarti sebanyak 1089 data atau segmen gitu kan. Ini count aja nih jumlahnya teman-teman. Nah, ini jumlah datanya ini hasil penjumlahan summary untuk di nMeasure-nya. Oke ya. Nah, ini berdasarkan kode unit. Nah, kalau saya misalkan ingin bagi lagi berdasarkan tipe ataupun berdasarkan klasifikasi, udah gampang caranya. Saya tadi mau menjumlahkan si nMeasure, kemudian summarize, kemudian kita ini ya, saya ganti ini berdasarkan klasifikasi ya. Oke, saya klik OK. Oke, ini dia klik kanan, klik kanan, open. Nah, infi kabelnya ada 161 data dengan panjang 66,9. SKTM-nya ini ya cukup banyak, 131,132. Nah, yang SUTM-nya paling banyak nih, yaitu 3.392. Total datanya itu atau di count itu 4.801. Nah, kemudian saya ingin misalkan ingin mencari SUTM maksimumnya tuh panjangnya berapa sih untuk satu segmen gitu kan. Minimumnya berapa? Ini summary. Kemudian saya carinya itu enggak berdasarkan sum gitu, tapi maksimum misalkan. Nah, saya mencari tidak berdasarkan nMeasure ya, tapi berdasarkan misalkan klasifikasi misalkan. Oke, ini maksimum ya. Oke, kemudian diklik kanan, klik kanan sini, kemudian open. Nah, ini dia. Jadi untuk di MV kabel, dia kan tadi totalnya ada 161 data. Nah, tapi nilai maksimumnya itu
itu ada di 6,086 6,086 gitu kan. SKUTM itu dia yang paling panjangnya itu ada di 1,4 dan di SUTM paling panjangnya itu dia ada di 20,7. Nah, begitu juga kalau kita ingin mencari di NMSR yang untuk di summarize gitu kan. Tapi untuk kita ngambilnya di nilai terkecil minimum gitu kan. Nah, saya ingin baginya tuh berdasarkan klasifikasi. Oke. Sorry. Jadi dia kalau kita buat ini ya calculate baru atau summarize yang baru, maka dia akan menimpa si data tadi. Jadi dia akan mengupdate data terakhir. Ini dia. Ini untuk MV kabel yang nilai terkecil itu adalah 0,02, SKTM itu yang paling terkecil atau terminimum itu adalah 0,004 dan SUTM itu adalah 0,002. Nah, ini berdasarkan klasifikasi. Jika kita bagi maksimum, ya kan, tadi summarize ya. Tapi berdasarkan kode unit, yaitu oke, maksimum ya. Jadi panjang satu segmen itu per unit itu berapa sih gitu kan? Oke. Nah ini dia. Ini per unit. Nah ini jadi dengan kode unit ini dia satu segmen itu paling panjang itu adalah 5,83. Berarti yang terpanjang itu berada di kode unit yang ini, nomor 8. Jadi walaupun jumlah segmennya atau jumlah datanya mungkin ada yang lebih banyak ya kan, yang lain ini ada 500, ini malah ada 1000, tapi yang terpanjang itu di nomor 8 dalam satu segmen. Oke. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman pada video kali ini. Jadi intinya di fitur dari summarize ini kita bisa mempergunakan atau menghitung ya, baik itu dia nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata. Ini sekali lagi ya, saya akan mencoba nilai min rata-rata berdasarkan kode unit misalkan. Oke. Nah ini rata-ratanya nih teman-teman. Jadi tadi pastinya kan dia kan nilai tertinggi akan ini ya, tertutupi oleh nilai yang paling rendah kan. Nah jadi dia rata-ratanya itu dengan jumlah segmen sekian ini, jadi dia didapatkan 0, berarti rata-rata itu ini di nomor 8 ini tertinggi di 1,7. Tadi kan yang terpanjang juga nomor 8 tadi ya. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan wawasan ataupun pengetahuan terkait cara mempergunakan fitur summarize, yaitu kita bisa mempergunakan menghitung nilai maksimum rata-rata ataupun nilai minimum ataupun menghitung secara jumlah mungkin baik itu berdasarkan karakter tertentu, berdasarkan unit tertentu ataupun klasifikasi tertentu ataupun mungkin kategori-kategori yang bisa kita jadikan acuan untuk nantinya dalam melakukan rekap data ya. Jadi kita tidak perlu melakukan ekspor impor ke Excel, kemudian Excelnya kita sortir lagi. Nah, kita bisa langsung eksekusi di ArcGIS Pro-nya. Oke, demikian itu yang dapat saya sampaikan. Demikian terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Mohon untuk masukan ataupun komentar silakan disampaikan di kolom komentar. Oke, demikian terima kasih. Semoga video ini memberikan manfaat ya bagi teman-teman. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.